Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman penikmat PSK, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel ini selalu berkembang. Banyak sekali permintaan penikmat PSK yang meminta kami untuk mendatangi sebuah makam yang terletak di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, kawasan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nama yang tertulis di makam ini adalah Sayyid Abdullah. Sekitar jam 1 malam, kami diantar oleh teman itu yang memang rumahnya di sekitar kawasan pelabuhan. Kami sampai di sana, dan memang makam ini memang cukup unik karena menurut kami lokasinya ini sangat tidak wajar untuk sebuah makam. Jadi lokasinya ini tepat berada di perlintasan kapal. Jadi jalur ini sebetulnya itu jalur utama kapal pada masa itu, karena di tempat itu adalah pelabuhan lama. Jadi kawasan itu tuh kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, tapi yang lama, bukan yang baru. Karena setelah itu sudah dibangun lagi yang lokasinya pindah di kawasan Tanjung Mas sekarang. Dan justru setelah sampai sana beberapa hari terakhir ini kami menggali informasi tentang keberadaan makam tersebut. Yang anehnya justru sekarang tempat itu menjadi tempat untuk tongkrongan para mancing mania. Banyak sekali orang yang mancing di sana daripada orang yang berziarah. Menurut beberapa sumber, makam ini dibangun atas dawuh dari salah satu kiai yang berasal dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kemudian dari sumber yang lain ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah Eyang Jogo Laut. Tidak sedikit juga yang beranggapan bahwasanya tempat itu adalah petilasan atau makam dari Syekh Maulana Maghribi. Sedangkan kiai yang berasal dari Demak ini yang mencetuskan nama bahwasanya di situ adalah makam Sayyid Abdullah. Karena kesimpang siuran informasi itu, akhirnya kami diantar oleh teman tadi berkunjung ke salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di kawasan daerah tersebut. Kami mencoba menanyakan perihal makam Sayyid Abdullah tadi, dan anehnya beliau sama sekali tidak tahu tentang silsilah atau asal-usul dari makam tersebut. Tokoh masyarakat yang tinggal di situ saja tidak tahu asal-usulnya dari mana, ini silsilahnya dari mana. Dan beliau mengatakan bahwasanya yang membangun dan nguri-nguri makam itu adalah orang dari luar, bukan warga sekitar. Itu anehnya. Dan justru itu yang membuat kami merasa semakin janggal. Kalau di makam itu dituliskan nama eyang siapa atau mbah siapa, mungkin kami tim pada sebuah koma tidak akan datang ke tempat itu. Kami datang karena banyaknya orang yang mengatakan bahwasanya di situ makam Sayyid. Ini yang membuat kami penasaran. Padahal Sayyid itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya adalah tuan.
atau gelar kehormatan yang diperuntukkan untuk Nduriyah atau keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Sayyid Abdullah ini seorang Nduriyah? Saya sendiri kok agak kurang yakin bahwasanya Sayyid Abdullah yang ada di situ adalah Nduriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada satupun manuskrip atau data sejarah yang mengatakan bahwasanya beliau keturunan Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun. Itu yang membuat kami tim pada sebuah koma yakin bahwasanya beliau bukan seorang sayyid seperti apa yang dituliskan di batu nisan itu. Dan tokoh masyarakat tadi juga mengatakan bahwasanya jarang sekali ada orang yang berziarah ke tempat itu. Belum tentu dalam 1 bulan itu ada orang yang berziarah. Dan sekarang tempat itu menjadi tempat tongkrongan untuk teman-teman mancing mania yang memang hobi mancing, karena memang tempatnya cukup enak. Kalaupun misalnya siang hari ke tempat itu juga nyaman, karena tempat itu terdapat penutup. Jadi di nisan itu terdapat semacam kayak penutup agar makam itu tidak kena panas ataupun hujan. Kemudian kalau kita lihat dari letak makam, ini memang lebih aneh lagi. Posisi makam itu terletak di perlintasan kapal yang sangat aktif, dan tempat itu tempat untuk bersandarnya kapal-kapal besar. Saya terus berpikir, iki carane ngubur kuwi piye? Karena itu laut. Beda cerita kalau kita sudah membahas makam Syekh Abdullah Mudzakkir yang terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam itu konon ceritanya berada di tengah laut. Padahal menurut teman yang tinggalnya di kawasan Sayung, dia bercerita bahwasanya makam Syekh Abdullah Mudzakkir itu dulu sebuah desa, dan kompleks makam Syekh Abdullah Mudzakkir itu pemakaman umum. Semakin tingginya air laut itu membuat kawasan desa itu tenggelam, dan sampai sekarang pun daerah Syekh Abdullah Mudzakkir ini airnya luar biasa, setiap hari semakin tinggi. Ini yang membuat makam Syekh Abdullah Mudzakkir semakin hari semakin ramai oleh peziarah. Karena saya secara pribadi pun heran dengan makam Syekh Abdullah Mudzakkir ini. Karomahnya luar biasa. Pertama kali saya dulu ke Syekh Mudzakkir itu, ke makamnya beliau, itu lewatnya jalan yang masih bambu. Selang berapa tahun, jalan itu sudah menjadi jalan cor-coran. Dan sekarang kalau kita mau ke makam Syekh Abdullah Mudzakkir harus naik kapal. Mungkin setelah ini kita akan mencoba sowan lagi ke makam Syekh Abdullah Mudzakkir yang berada di kawasan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Itu teman-teman, video singkat kita hari ini tentang makam Sayyid Abdullah yang terletak di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Secara pribadi, kami tim pada sebuah koma sangat meragukan dan tidak yakin bahwasanya di situ makam seorang sayyid. Harus ada penelitian lebih lanjut untuk hal ini, karena kami mencoba mencari informasi di catatan Cagar Budaya Kota Semarang, dan Sayyid Abdullah tidak masuk ke dalam cagar budaya. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa. Dimanapun kita berada, jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.